Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebersamaan, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. Ketemu lagi dengan saya, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pertemuan kali ini saya akan membawakan sebuah judul atau tema, matinya nurani sebelum matinya jasad. Saudara-saudaraku, di zaman sekarang ini banyak kehidupan manusia yang tidak saling memandang dan tidak saling menjaga. Kadang orang berilmu, pendidikan tinggi, mengetahui hukum, tetapi tetap tidak memakai ilmunya. Justru banyak ditemukan di masyarakat, kadang-kadang menindas orang yang bodoh, menindas orang yang miskin, merampas harta orang dengan sesuka hatinya. Dan ada kadang orang-orang yang mempunyai ilmu, termasuk menggunakan ilmunya tidak dengan sebenarnya, dengan cara satu contohnya hipnotis. Hipnotis sebetulnya bagus dipakai untuk menangani orang yang salah jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi zaman sekarang hipnotis dipakai untuk menyalahkan orang yang benar, menipu orang, membodohi orang secara tidak langsung dengan mengambil hartanya dengan secara bujuk hipnotis. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun kita berada, akan hal demikian ini maka terjadilah mati nurani sebelum mati jasad. Alangkah ruginya kita hidup di dunia ini yang sementara. Sementara dunia ini adalah tempat singgah. Hidup yang kekal nanti menurut kepercayaan kita, agama Islam dan lain sebagainya, pasti ada tempat tinggal yang terakhir, yaitu di alam kekal, alam abadi, yaitu alam akhirat. Salah satu contoh, saudara-saudaraku, banyak orang yang beriman pun kadang-kadang digoda setan. Salah satu contoh, banyak pejabat yang beriman, tapi tidak semuanya. Banyak masyarakat yang beriman tergoda oleh hidup dunia glamor sementara. Salah satu contohnya, banyak orang-orang yang korupsi, mengambil hak orang. Kalau mereka nanti didakwa atau dituduh, mereka bersumpah demi Tuhannya, bersumpah dengan apapun, orang itu tetap berani. Bahkan orang itu berani masuk neraka. Yang takutnya orang sekarang disuruh makan babi, daging babi karena haram. Itu saudara-saudaraku. Maka dari itu ingatlah, kembali ke akal, kembali ke alam pikir yang sehat. Sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk berbuat baik kepada sesama, walaupun sebagian banyak yang merusak, membuat kerusakan di muka bumi ini. Saudara-saudaraku semuanya, saya tidak memfitnah, saya tidak menghujat orang-orang, saya juga manusia. Cuman saya mengirimkan pesan kebaikan kepada saudara-saudara semuanya. Ayo kita kembali ke fitrah kita masing-masing, agar kita tidak menyesal di akhirnya nanti. Harta adalah titipan, ilmu adalah titipan amanah sebagai kalamullah, tolibin ilmi bi kalamullah. Tetapi janganlah kita salah gunakan semasa kita hidup di dunia ini, karena nanti akhirnya akan diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan kita di masing-masing diri kita, ilmu kita, semua pengetahuan kita, untuk apa digunakan dan manfaat serta yang lain-lainnya. Maka dari itu saudara-saudaraku, sebelum terlambat, ayo kita kembali ke fitrah, berikan hak orang yang sebenar hak, berikan ilmu kita yang kita dapatkan untuk membangun mereka, membantu mereka untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi kita. Demikian sajalah saudara-saudara, mohon maaf apabila ada orang yang tersinggung. Niat kita tidak menyinggung perasaan mereka, niat kita hanya membenarkan supaya nurani kita bisa hidup kembali. Itu akibat saudara-saudara, kalau nurani telah mati, maka hakiki akan hilang akal. Maka dengan demikian saudara, ayo kita lestarikan ilmu-ilmu tua, ilmu dari adat semua suku yang ada di Indonesia,
pada dasarnya mereka mengajarkan kebaikan. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ayolah kita saling bersilaturahmi untuk bertukar pikiran supaya hidup kita tidak merugikan orang lain, supaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain, walaupun kita hanya bisa memberikan jalan keluarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.